Selamat siang, Sobat PK, Tribuners, Sobat Pemberada. Siang hari ini saya sedang berada di Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN 23 Kota Tangerang yang berada di kawasan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Di mana SMP Negeri 23 Tangerang ini tengah ramai diperbincangkan beberapa waktu lalu pasca adanya aksi kekerasan seksual terhadap salah seorang murid yang diduga dilakukan oleh wakil kepala sekolah SMP 23. Dan kasus itu telah bergulir hingga kini di pihak kepolisian Polres Metro Tangerang Kota. Dan setelah seminggu hingga 2 minggu kasus tersebut bergulir mendapat atensi atau penanganan dari pihak kepolisian, beberapa jam terakhir muncul kembali kabar bahwasanya salah seorang korban dari yang diduga dilakukan ataupun menerima tindak pelecehan seksual dari Wakapolsek SMP 23 kembali muncul dan speak up tampil di masyarakat. Dia mengaku menjadi salah satu korban, namun belum diketahui statusnya korban tersebut merupakan siswa SMP Negeri 23 ataupun bukan status pelajar. Dan saat ini sendiri kita tahu pihak kepolisian sudah melakukan pendalaman dan juga penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi, di mana salah satu diantaranya ialah SY selaku wakil kepala sekolah SMP Negeri 23 yang telah dinonaktifkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Dan hingga saat ini tim Tribun Tangerang masih coba mengungkap identitas ataupun sosok korban baru yang menjadi diduga dilakukan pelecehan seksual oleh mantan wakil SMP Negeri 23 Tangerang. Dan dari informasi yang dihimpun saat ini sendiri pihak Dinas Pendidikan sudah menyerahkan sepenuhnya kasus ini secara proses hukum kepada pihak kepolisian. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman dan disebutkan sudah melakukan gelar perkara, namun belum ada penetapan status tersangka kepada mantan wakil kepala sekolah di SMP Negeri 23. Adapun Kasih Humas Polres Metro Tangerang Kota AKP Prapto Lasono menyebut pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi atas kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ini, di mana 5 orang saksi yang telah diperiksa diantaranya adalah seorang ayah dan juga seorang anak yang disebutkan menjadi salah satu korban baru oleh SY, mantan wakil kepala sekolah SMP Negeri 23 Kota Tangerang. Selain itu, pihak kepolisian juga telah melakukan pemeriksaan terhadap SY sendiri pasca kasus yang menimpa dirinya dan juga dilaporkan oleh orang tua siswa pada bulan Juni 2025 lalu. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus mencari alat bukti dan juga menyelidiki lebih lanjut kasus tersebut guna menuntaskan ataupun mengungkap kasus yang menggegerkan masyarakat di Kota Tangerang itu. Dia nggak bikin LP, nggak, dua bapak sama anak itu nggak bikin LP, cuma dia sebagai saksi, diperiksa sebagai saksi. Ya tambah 2, 5 berarti. Mau naik CD, cuma kemarin udah gelar, cuma suruh, kan dia nggak ngaku, nggak, kurang minim saksi-saksi. Kalau nanti nggak, ini kan repot, harus dikuatin dulu kalau naik CD itu. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Jamaluddin menyebut pihaknya menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Pasalnya, orang tua siswa telah melaporkan SY kepada pihak kepolisian dan kini Dinas Pendidikan Kota Tangerang menunggu proses hukum yang berlaku. Kendati demikian, Jamal menyebut pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah guru dan menyebut bahwasanya aksi pelecehan seksual terhadap salah seorang murid tersebut benar terjadi di lingkup sekolah. Namun demikian, untuk memastikan proses hukum dapat berjalan dengan lancar, pihak Dinas Pendidikan Kota Tangerang pun menonaktifkan SY sebagai wakil kepala sekolah SMP Negeri 23 Kota Tangerang. Terkait dengan kasus SMP 23, kami Dinas Pendidikan sudah melakukan langkah-langkah, yaitu langkah-langkahnya diantaranya adalah gurunya adalah kami kami tugaskan di Dinas Pendidikan. Dan terkait dengan yang lainnya, ini karena dalam proses kaitan dengan hukum sedang diperiksa di kepolisian, kita tinggal tunggu. Kenapa? Karena kita tidak tahu ya yang salah atau siapa yang benar siapa, karena dua-duanya juga mengklaim bahwa itu adalah kebenaran. Dari pihak terlapor juga ingin melaporkan ke Polda dan sebagainya karena merasa pencemaran nama baik. Lalu yang melapor juga merasa ini adalah perbuatan pelecehan. Artinya bahwa ini karena ini dalam proses hukum, kita tinggal tunggu saja nanti siapa yang benar dan siapa yang salah kaitan dengan kalau seandainya sudah diperiksa dari kepolisian. Tetapi yang jelas bahwa guru yang bersangkutan saya sudah berikan tugas di Dinas Pendidikan. Intinya itu.
Tindakan pelecehan seksual di dunia pendidikan di Kota Tangerang itu pun mendapat sorotan dari berbagai pihak. Di antaranya ialah pengantar pendidikan Totok Amin Subianto. Toto menyebut Dinas Pendidikan Kota Tangerang seharusnya menyediakan layanan zero tolerance atau nol toleransi terhadap aksi kekerasan, bullying, dan juga pelecehan. Menurutnya, zero tolerance telah masuk dalam Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 yang berisi setiap sekolah harus memiliki TPPK atau Tim Pencegahan dan juga Penanganan Kekerasan. Adapun tim pencegahan dan penanganan kekerasan itu melibatkan seluruh unsur yang ada di sekolah, mulai dari guru, kepala sekolah, orang tua, pihak dinas pendidikan sebagai pengawas dan juga aparat penegak hukum. Demikian apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mulai dari pelecehan, kekerasan, hingga bullying, hal tersebut langsung dapat ditangani dan aparat penegak hukum dapat langsung bertindak, melakukan sanksi ataupun memberikan hukuman kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut. Banyak sekolah atau dinas atau suku dinasnya itu tidak menerapkan zero tolerance pada kekerasan, bullying, dan pelecehan. Itu harusnya zero tolerance itu artinya gini, kalau terjadi ya udah langsung dipecat, langsung ada tindakan gitu. Zero tolerance juga mensyaratkan adanya sistem peringatan dini atau pencegahan lah ya, preventif. Nah itu kalau tidak salah ada Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 itu bahwa sekolah harus punya TPPK namanya, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan ya, di dalamnya termasuk pelecehan seksual, bullying, dan tugas dari tim ini penting, yaitu dia yang saya sebut tadi early warning-nya adalah atau pencegahannya adalah mereka memasang hotline, papan hotline di sekolah itu yang bila ada indikasi apapun ya kayak inilah apa namanya kayak whistleblower system yang orang bisa ngelaporin apa aja anonim ataupun ini gitu bila mengalami pelecehan ataupun melihat pelecehan ataupun kekerasan. Sobat PK, Tribuners maupun berada, demikian laporan kami sampaikan fakta-fakta terkait dengan dugaan terjadinya tindakan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang menjerat ataupun melanda salah satu pelaku ataupun pelajar di dunia pendidikan di Kota Tangerang. Dan pengamat meminta agar bahwasanya Dinas Pendidikan Kota Tangerang melakukan sistem hotline yang melibatkan dari wali murid, orang tua siswa, dari siswa itu sendiri, dan juga aparat penegak hukum untuk memastikan hal-hal serupa tidak terjadi kembali di wilayah Kota Tangerang, khususnya di lingkup dunia pendidikan. Demikian Sobat mereka teman-teman, laporan sampaikan. Gilbert Sandro melaporkan dari SMP Negeri 23 Kota Tangerang, Provinsi Banten. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.